sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Ya, silakan ketua kelompok apa? Silakan KM-nya memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Shadaqallahul azim. Sekarang hari ini siapa yang tidak hadir? Banyak. Siapa saja? Adit, terus Rahma, Sada, Kenapa yang sakit? Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Sekarang kita menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sekolah, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? usia balik. Iya, usia balik. Pinter ya, ada yang masih ingat. Pelajaran minggu kemarin itu membahas tentang usia balik. Nah, ketika sudah balik, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa saja yang masih ingat? Coba. Salat lima waktu. Ya, sholat lima waktu. Apa lagi? Mengaji. Kemudian menuntut Ilmu. Nah, itu diantara kewajiban yang harus dilaksanakan setelah usia balik. Nah, tadi ada mengaji. Nah, siapa di sini yang ngajinya sudah Quran? Semuanya sudah Quran, bagus ya. Sudah Quran semuanya. Tapi jangan hanya sudah Quran, tapi bacaannya belum benar. Harus benar bacaannya ya. Karena dalam membaca Al-Quran itu harus benar tajwidnya. Ada yang tahu tajwid itu apa? Ada yang tahu tajwid itu apa? Tidak tahu. Nah, tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Kemudian kalau membaca Al-Quran itu harus benar mahorijul hurufnya. Bu, Ya. huruf itu apa? Mahorijul huruf itu tempat keluarnya huruf. Karena ketika membaca Al-Quran itu harus benar. A, ba, ta, sa. Nah, itu disebutnya mahorijul huruf, tempat keluarnya huruf, tempat membunyikannya huruf ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang membaca surat At-Tin dan mempelajari tajwidnya. Nah, setelah kalian mempelajari ilmu tajwid dan membaca surat At-Tin itu, diharapkan itu kalian bisa membaca surat At-Tin dengan tartil. Tartil itu benar panjang pendeknya, benar tajwidnya. Kemudian
kalian juga diharapkan mampu mempraktikkan hukum bacaan sukun atau tanwin. Nah, ya, sekarang kita akan membaca surat At-Tin. Perhatikan ya, ini contoh bacaan surat At-Tin. Contoh bacaan surat At-Tin. Coba Ibu minta sekarang, ini kan udah dibagi kelompok ya, minta kelompok ini membacakan surat At-Tin dengan benar. Ayo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Coba sekarang kelompok yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal Baladil amin. laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Biahkamil hakimin. Nah, nanti kalian belajar lagi di rumah ya, hafalkan surat At-Tin dengan benar, dengan tartil. Nah, sekarang Ibu ada tugas ya untuk kalian. Ini tugasnya, kalian mencari hukum tajwid yang ada pada Al-Quran. Nah, sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan jelaskan dulu tentang hukum nun sukun. Hukum nun sukun dan tanwin. Nah, hukum nun sukun dan tanwin ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama idhar, kedua idgham, ketiga ikhfa, keempat ikhfa. Nah, hukum nun mati yang pertama itu adalah idhar. Idhar itu artinya jelas. Huruf idhar ada 6 ya. Nah, ini contoh hukum bacaan idhar. Ada alif,
toiron ababil. Terus ada lagi yang menghadapi ha, ghafurun halim. Terus selanjutnya ada hukum idgham. Yang kedua, idgham itu terbagi menjadi dua. Satu idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Kalau idgham bila gunnah itu ada berapa? Idgham bila gunnah ada dua, yaitu lam sama ro. Kalau huruf idgham bi gunnah ada empat, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Nah, contoh idgham bi gunnah. Ini nun mati menghadapi ya. Famay ya'mal. Terus kalau tanwin menghadapi ya, khairai yarah. Nah, ini ada tanwin menghadapi ya, khairai yarah. Jadi dimasukkan. Idgham itu artinya memasukkan. Yang selanjutnya idgham bila gunnah. Kalau huruf idgham bila gunnah tadi ada dua, yaitu lam sama ro. Contohnya ada tanwin menghadapi ini ro, ya. Tanwin menghadapi ro, contohnya ghafurur rahim. Ini. Terus ada lagi yang nun mati menghadapi ro, mir rabbikum. Nah, jadi nunnya dimasukkan ke huruf ro. Mir rabbikum, kan nulisnya mah min rabbikum, tapi dibacanya jadi mir rabbikum. Itu contoh idgham bila gunnah, tidak memakai gunnah, tidak berdemu. Kalau tadi yang idgham bi gunnah mah berdemu. Maya mal. Nah, mim mai. Nah, itu ya, jadi nunnya hilang. Mim mai kan ditulis nama min mai, tapi dibacanya jadi mim mai karena dimasukkan ke dalam huruf mim. Nah, sekarang hukum nun mati dan tanwin yang ketiga itu adalah iqlab. Iqlab itu artinya mengganti. Nah, mengganti nun mati atau tanwin ke menjadi mim. Kan ditulisnya ini. Nah, min ba'di, tapi dibacanya jadi mim ba'di. Nah, selanjutnya ada tanwin menghadapi ba, juga sama. Tanwinnya diganti sami'an basyiran. Tulisnya ini sami'an basyiran, tapi dibacanya menjadi sami'an basyiran. Nah, itu contoh iqlab. Yang selanjutnya hukum nun mati dan tanwin yang keempat itu ikhfa. Ikhfa itu artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Nah, ini hurufnya itu ikhfa ada 15, tapi ini contohnya sebagian saja ya, hanya 5. Nun mati menghadapi so, mansurun, bukan man tapi jadi mansurun. Kemudian yang tanwin menghadapi so, amalan solihan, bukan amalan solihan tapi amalan solihan. Nah, sekarang kalian ya mencari hukum takdir yang ada dalam
kalian ya. Nah, ini coba cari ya. Nanti tulis sama kalian contohnya di situ. Ada mencari hukum bacaan idhar, ifat, idgham biguna, idgham bilaguna, sama iqlab. Ya, tulis di sini di kolom ya. Kau cari bareng-bareng ya. Ini kerja kelompok, harus bekerja semua. Ayo mencari. Ayo, yang udah ketemu ditulis. Oh, jangan sampai ketukar antara idhar, idgham, iqlab dan juga ifat. Kolomnya ya di sini. Ayo yang banyak, sebanyak-banyaknya. Bergantian coba nulisnya biar semuanya ikut bekerja. Sudah? Sudah. Coba dikumpulkan, ibu mau lihat hasil pekerjaan kalian ya. Nah, ini sudah bagus ya. Sudah bagus kalian, sudah paham tentang ilmu tajwid. Nah, tapi di rumah nanti kalian belajar lagi supaya baca Qur'annya lancar, benar.